Untuk magangnya sendiri sih aku magang di perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT dan AI sebagai sistem developer atau lebih tepatnya RPA developer sih. Yang pertama sih desain pengembangan dan implementasi otomatisasi RPA. Terus yang kedua itu nganalisis masalah-masalah terkait dengan RPA sama mengontrol dan memantau proses RPA sih. Kurang lebih gitu. Itu tuh kayak ilmunya itu bisa dipakai buat daily use gitu loh. Jadi kalau misalnya contohnya kalian nih, misalnya ada yang males gitu, kalau kayak pindahin file dari mana ke mana gitu, misalnya contoh filenya banyak, nah kalian bisa pakai RPA itu buat kebutuhan sendiri. Jadi tinggal bikin robotnya, nanti dia tinggal kerja. Nah kalian nanti tinggal tunggu aja sampai hasilnya selesai. Bisa ditinggal makan atau tinggal ngapain gitu, olahraga gitu sih. Itu pengalaman menariknya aku sih. Jadi kayak mempermudah hidup banget deh pokoknya. Jadi kalau tantangannya sih bisa dibilang gini sih. Jadi pertama-tama nih kan aku kan gak tahu RP itu apa. Aku harus belajar dari benar-benar dari awal dari nol dan itu kayak takes time banget, nggak kayak seminggu 2 minggu, bisa sebulan 2 bulan gitu kalian mungkin baru paham ya. Terus pada saat pertama kali ini mau ngembangin atau buat robot itu kita harus tahu dulu kayak ini robot tuh kalian mau bikin sampai mana skopnya. Nah, itu agak susah sih waktu pas implementasi RPA-nya itu. Nah, terus pas kan dari awal kan aku belajar dari nol. Nah, pas ngikutin trainingnya itu kayak agak susah gitu buat keep up-nya. Soalnya dia itu ada programming language-nya sendiri per software ya. Kalau misalnya UiPath itu dia pakai VBNet sama C. Jadi aku belum pernah belajar VBNet sama C. Nah, itu bikin aku agak susah sih. Sama nganalisa logik dari flow proses RPA yang dikembangin sih. Itu doang. Tapi cara aku buat overcome itu semua itu, kalian kalau misalnya baru pertama kali belajar RPA, kalian jangan takut. Kalau misalkan nih kalian mau belajar pakai UiPath, itu bisa cara overcome-nya itu belajar modul di UiPath Academy. Jadi UiPath itu ngadain kayak dia ada akademinya sendiri. Jadi kalian bisa belajar modulnya gitu loh. Jadi lebih ngerti. Nah, kalau misalkan kalian nih lagi ke tengah-tengah training, kalian nggak ngerti nih, kalian bisa lihat forum UiPath, kayak misalnya error kenapa, dan lain-lain. Karena nggak semua itu dijelasin di UiPath Academy. Kalian harus cari sendiri gitu. Sama misalkan contoh, kalau misalkan kayak aku tadi, aku kan nggak pernah belajar programming language VB.NET nih. Nah, itu tuh kalau misalkan kalian emang bingung, kalian bisa langsung lihat dokumentasi VB.NET-nya aja, langsung ke Microsoft yang langsung, website Microsoft itu, yang buat dokumentasi VB.NET. Jadi kalian lebih ngerti lah sintaks programming language-nya gimana, cara pakai gimana. Gitu sih, kurang lebih, Kak. Kalau misalkan mau magang di RPA ya, tentunya kalian tuh butuh programming language sih buat jadi basisnya kalian. Jadi kalian nggak kagok-kagok banget. Karena kalau misalnya di software Graph yang tadi aku bilang, yang aku pakai juga, itu tuh dia pakai VB.NET sama C buat ngejalaninnya. Kalian bisa milih salah satu. Terus kalian juga perlu skill analisa yang kuat karena dalam kalian kalau misalnya mau bikin robot itu, kalau misalkan pakai UiPath, kalian kayak bikinnya pakai flowchart gitu. Nah, itu analisanya harus kuat, kayak kira-kira abis ini apa, jalan sistemnya kayak gimana. Nah, terus skill yang diperluin itu logic programming juga. Biar kalian juga harus ngerti lah, selain sintaksnya kalian juga harus ngerti logic programmingnya. Biar jadi robotnya. Sama, yang terakhir itu kalian juga harus tahu fitur-fitur software RPA yang kalian gunain, yang kalian pilih. Itu ada banyak banget. Kalau misalnya UiPath, itu tuh kalau misalnya buat kalian yang nggak pernah tahu kayak fitur-fitur software RPA-nya itu apa, kalian tuh bisa langsung lihat di UiPath Academy-nya. Karena di situ udah dijelasin banyak banget kayak fitur sampai detailnya gitu loh. Jadi mungkin kalian nggak kagok-kagok banget kalau misalnya kalian mau pakai itu doang sih, Kak. Buat yang mau belajar RPA atau mau masuk ke dunia RPA, kalau misalnya emang awal-awal kalian ngerasa ke overwhelming banget, ya wajar sih, karena emang agak agak banyak materi yang harus di ngertiin. Cuman pasti bisa lah kalau misalnya memang kayak pelan-pelan ngertiin gitu. Itu aja sih.